Pemerintah secara terang-terangan membiarkan produk impor, khususnya produk pertanian, bisa masuk sembarangan. Hai Bung, aku Farfan Sofyan. Semoga kamu selalu sehat, tersenyum, dan baik-baik saja. Apa yang kamu harapkan dapat kamu wujudkan, dan apa yang kamu inginkan dapat tersegerakan. Pada tahun 2024, Indonesia genap berumur 79 tahun. Dan pada tahun 2045, Indonesia digadang-gadang akan mencapai tahun keemasannya. Namun pada kenyataannya, kesejahteraan serta perhatian kita terhadap para penyedia pangan masih sering diabaikan. Petani merupakan pahlawan kehidupan yang terabaikan. Mari berdiskusi dan belajar untuk menumbuhkan agar kita bisa hidup dan kita bisa tumbuh. Bumbung sekalian serta tuan dan puan, jika kita sadari, kita jarang berpikir dan bahkan tidak pernah terbayang untuk memikirkan betapa besar jasa para petani di Indonesia dalam menyediakan bahan pokok pangan kita. Di rumah beras sudah matang, padahal proses untuk menjadi sebuah beras membutuhkan proses yang sangat panjang, dimulai dari penanaman, pemupukan, perawatan, dan penggilingan. Para petani di Indonesia belum sepenuhnya mendapatkan kesejahteraan. Jangankan kesejahteraan, perhatian pun mereka tidak pernah mendapatkan. Padahal sektor pertanian merupakan poin yang sangat penting dan vital bagi sebuah negara, agar negara dan semua manusia yang di dalamnya bisa tetap tumbuh dan bisa tetap hidup. Bumbung sekalian serta tuan dan puan, kita semua bisa mengamati bagaimana majunya petani di negara-negara maju. Contohnya di Jepang, sejak dini mereka diajarkan untuk berterima kasih pada para petani. Doktrin mereka sebelum makan, mereka akan mengucapkan terima kasihku pada petani yang telah menyediakan makanan ini. Selain itu, tingkat kesejahteraan dan perhatian serta jaminan para petani sangat diperhatikan oleh masyarakat ataupun pemerintah. Hal itu berlaku di negara-negara maju. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan para petani di negara maju yang sudah mencapai taraf kelayakan hidup. Di Australia, gaji para pemetik buah yaitu sebesar $52.000, atau jika kita rupiahkan sebesar 555 juta per tahun. Hal itu sangat berbanding balik dengan pendapatan para petani di negara kita, yang bahkan di daerah-daerah tertentu untuk makan pun mereka masih mikir dua kali. Sementara itu di negara Thailand, 60% tenaga kerja di Thailand bergerak dalam bidang sektor pertanian dengan ekspor produk tapioka, karet tuna kalengan, dan menjadi negara dengan produsen nanas terbesar di dunia. Selain itu, di Thailand juga sudah menerapkan pertanian modern berbasis teknologi dan pembersihan canggih. Misalnya saja dalam hal pemantauan lahan dan penyemprotan pestisida. Mereka menggunakan drone khusus untuk melakukan hal tersebut. Perbandingan pendapatan serta perhatian pemerintah di negara maju terhadap pelaku di sektor pertanian sangat berbanding terbalik di negara kita, yaitu negara Indonesia. Kesenjangan dan kelayakan para petani saat ini belum sepenuhnya diperhatikan dan bahkan terabaikan oleh masyarakat kita sendiri dan oleh pemerintah. Bumbung sekalian serta tuan dan puan, sebelum tuan dan puan masuk ke video lebih dalam pembahasan kesenjangan kesejahteraan para petani di Indonesia, mari mengenal lebih dekat apa itu petani. Secara singkat, petani adalah mereka yang menumbuhkan dan mengelola lahan untuk menghasilkan produksi pangan. Bapak proklamator kita, Bung Karno, juga memberikan akronim pada para petani, yaitu sebagai penyangga tatanan negara Indonesia. Karena petani sendiri itu memang menjadi sebuah hal penting dan vital bagi berdirinya sebuah negara. Namun dengan hal itu, kenapa para petani di Indonesia masih sering terabaikan dan bahkan tidak mendapatkan perhatian, entah itu dari masyarakat kita sendiri ataupun dari pemerintah? Lahan besar dan luas, produk pertanian melimpah. Tapi kenapa tiap tahun harga sembako selalu naik? Namun kesejahteraan para petani di Indonesia masih begitu-begitu saja dan bahkan masih kurang. Lantas apa yang terjadi pada para petani di negeri ini? Mau sampai kapan penyangga kehidupan sebuah negara terabaikan dan bahkan dipandang sebelah mata? Dan parahnya lagi, pemerintah secara terang-terangan membiarkan produk impor, khususnya produk pertanian, bisa masuk sembarangan. Hal itu dilandaskan dengan ketahanan pangan nasional. Bumbung sekalian serta tuan dan puan, hendaknya kita mengingat jati diri kita, bangsa Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris yang maju dan unggul sejak nenek moyang kita. Jika diingat kembali dari sejarah Indonesia, kenapa bangsa-bangsa Eropa repot-repot datang ke Indonesia hanya untuk mengambil rempah-rempah? Mereka datang selain untuk menjajah, mereka juga akan mendapatkan hasil pertanian yang sangat berkualitas, seperti rempah-rempah dan hasil perkebunan yang sangat melimpah. Bumbung sekalian serta tuan dan puan, komoditas tersebut
tersebut hanya bisa tumbuh di negara Indonesia karena dianugerahi oleh Tuhan iklim tropis dengan keanekaragaman hayati yang menyertainya. Namun naasnya, saat ini kita lupa oleh anugerah yang diberikan oleh Tuhan, dan lebih parahnya, kita masyarakat Indonesia masih sering mengabaikan dan masih sering memandang sebelah mata para petani Indonesia. Mari mulai sekarang kita untuk tetap hidup dan tumbuh